ini saya sedang menjalankan pendidikan profesi guru dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Pada video ini saya akan mempersembahkan praktek mengajar saya yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 di kelas 4 dengan tema Alam Sahabatku. Selamat menyaksikan. Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Cara akan menunjuk satu anak untuk pimpin doa di depan. Silakan Claudia. Oke, semuanya berdiri. Sikap Anjali. Oke. Teman-teman bersama-sama kita mengatakan harikan namaskara Bapa. Arahan sama Sambuddha Bhagava Buddhang Bhagavanta Adiwadeni Swabhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Oke, thank you Radio. Oke, biar konsentrasinya meningkat, kita sejenak bermeditasi ya. Jadi, sejenak bermeditasi, kalian duduk, ambil posisi yang relax, kemudian tutup mata, meditasi, kita mulai. Meditasi selesai, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke semuanya, apa kabar hari ini? Siapa ya yang tidak hadir? Ada? Oke, semuanya masuk. Kemudian semua peralatan sudah siap? Buku? Ini belum nih. Bukunya mana kalian sih? Kayak kalian sudah ya? Oke, jadi hari ini kita melanjutkan materi tentang alamku sahabatku. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Kebersihan dan kelestarian lingkungan. Jadi materi kita yang sekarang itu berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Nah, coba diceritakan sama kamu. Alam berarti berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana sih kira-kira cara melestarikan alam sekitar kita? Menanam dan merawat pohon. Biar apa ya? Biar sejuk udara ya kalau ada pohonnya ya. Apa? Cara? Tidak membuang sampah sembarangan. Penting untuk keberlangsungan hidup baik untuk lingkungan atau kita sebagai manusia. Jika kita tidak merawatnya dengan baik, maka akan menjadi kerusakan dalam menjaga lingkungan. Tidak hanya sekedar teori yang dipelajari di sekolah, namun kita harus terapkan di kehidupan kita. Dan pelestarian lingkungan alam merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab kita bersama. Kiranya tidak ada derajat sosial, semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk merawat alam. Hal ini kita lakukan dengan menjaga keseimbangan antara kita dan lingkungan sekitar kita. Bersama pelestarian lingkungan hidup,
Oke, jadi tadi video tentang apa? Melestarikan alam ya. Jadi melestarikan alam itu banyak sekali caranya. Karena ada apa? Karena kalau kita tidak lestarikan, alam itu akan menjadi apa? Terjadi apa? Terjadi bencana. Seperti apa? Banjir. Apalagi tsunami. Tsunami itu dari alam. Ya, apalagi gempa bumi, tanah longsor, banyak sekali ya. Yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Apa ya? Banjir. Banjir biasanya disebabkan oleh siapa? Oleh? Selain alam juga disebabkan oleh manusia, seperti membuang sampah sembarangan. Kemudian sampah-sampah itu akhirnya menyumbat aliran air. Dan selain itu, kita kan tinggalnya di sekitaran pantai laut ya. Jadi kebetulan pasti barengan dengan waktu pasang, akhirnya air meluap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang alam sahabatku. Nah, sebelumnya kita breaking dulu. Oke, semuanya berdiri. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, alam sahabatku. Tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjaga, menunjukkan sikap peduli, menghargai, melestarikan, dan meneladani juga dalam menjaga lingkungan dan alam sekitar. Oke, jadi setelah belajar ini diharapkan kita semua itu bisa menghargai, kemudian peduli kepada lingkungan dan bisa mencontoh juga dalam melestarikan alam sekitar kita, lingkungan kita. Oke, bersahabat dengan alam itu seperti kita memperlakukan alam itu seperti sahabat kita. Kalian punya sahabat? Oke, bagaimana sih kalau misalkan sahabat kamu sih kalau sahabat kamu sedang sakit? Pedulinya dengan cara mungkin menjenguk ke rumahnya ya. Terus apa lagi? Nah, kalau misalkan ke alam, ini 1, menjaga alam bagaimana? Tadi tidak membuang sampah sembarangan, merawat seperti merawat tumbuhan ya, menyirami, memberi pupuk secara teratur. Kemudian kalau memelihara seperti kita buat kelompok, 3 kelompok ya. Kelompok 1 Ayrin, kemudian Lukas, kemudian Adrian, dan Feren, hewan dan tumbuhan. Jadi nanti kalau sudah siap, setiap kelompok bisa presentasi, kamu bisa bagi siapa yang mau presentasi yang lembar pertama, kedua, ketiga.
Mikrofonnya banyak berarti itu harus ada buku satu hampir sama loh itu. Udah? ini harus dikasih tahu gambar. Oh, saya jelaskan. Dibacain aja ini gambar 1. Ini apa nih? Itu Oke. Nah, nanti dijelaskan nama grupnya siapa aja. Karang. cara menyayangi hewan dan tumbuhan. Bagaimana cara menyayangi hewan dan tumbuhan? Hewan memberikan makanan dan minuman secara teratur. Tumbuhan menyiram tanaman setiap pagi dan sore. Memberi pupuk secara teratur. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, siapa yang mau menambahkan jawaban? Siapa? Ada? Oke, nanti aja berarti yuk. Berjelas. Kira-kira untuk soalnya ini yang gambar nomor 1 itu ada kegiatannya itu di lingkungan rumah. Kemudian apa yang dilakukan? Dia sedang membersihkan rumah. Ini kan salah satu contohnya itu jendela. Nah, manfaatnya apa? Biar rumah itu terjaga dengan bersih, rapi, kemudian jadi mengurangi penyebaran penyakit ya. Kemudian yang kedua, ini di lingkungan tempat tinggal kamu. Nah, yang dilakukan itu gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, kemudian manfaatnya itu ya biar lingkungan tetap terjaga dengan baik, bersih, terus tidak menyebabkan sumber penyakit. Dan yang ketiga itu lingkungan sekolah. Jadi bukan hanya di rumah atau di lingkungan sekitar saja, tetapi juga di lingkungan sekolah sama. Kita harus menjaga kebersihan. Keempat, di lingkungan tempat ibadah juga. Kemudian cara mengatasi peristiwa alam yang disebabkan oleh manusia seperti penebangan pohon yang berlebihan. Penebangan pohon yang berlebihan itu seperti yang ada di gambar itu akan menyebabkan seperti tanah longsor, kemudian bisa kekeringan. Kemudian cara mengatasinya apa? Yaitu dengan cara reboisasi atau penanaman kembali. Kemudian peristiwa yang kedua itu adalah banjir. Banjir itu biasa terjadi. Berdiri dulu. Kalian masih ingat nggak yang tepuk wow? Ingat gimana coba? Wow, ulangin ya. Tepuk wow. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita harus menjaga dan tidak boleh merusak alam, karena alam merupakan titipan untuk generasi penerus yang akan datang. Seperti sang Buddha yang mencintai alam dengan menerapkan wasa, agar pada saat musim hujan para biku tidak membunuh binatang-binatang yang kecil
dan merusak tanaman-tanaman yang baru tumbuh. Jadi alam itu harus dijaga agar generasi penerus kita bisa menikmatinya. Nah, kemudian untuk selanjutnya materi kita itu kebetulan ini materi terakhir ya di semester 2, dan minggu depan kita sudah mulai review untuk mempersiapkan ujian akhir. Nah, jadi untuk mengakhiri pertemuan hari ini kita bersama-sama mengucapkan Sade, Sata, Bawantu, Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya.